ini kan membuat shock gitu loh. Jadi 2 kali kemarin kalung aku yang dijamret juga kan disuruh temen aku yang artis penyanyi juga, lu parkir aja di sini ya kan aman kok gini-gini. Contohnya gue parkir di situ, pas gue pulang Tiga bawang dulu ya. Ada. Meeting itu lagi senang-senangnya, tiba-tiba aku kan meeting di Coffee Group ya kan. Aku parkir nggak jauh kok, mungkin sekitar 50 meter gitu kan dari kafe ya kan. Nah ternyata dari jam 4 sore aku di sana sampai jam setengah 1 aku baru pulang. Ketika aku ke parkiran, aku melihat kaca mobilku sudah hancur dan ternyata tas aku diambil, hilang gitu. Berarti kejadiannya di Coffee Brook ya? Iya, di Coffee Brook. Itu untuk barang-barang yang kehilangan selain itu apa aja, Kak? Barang yang kehilangan ya itu tas ransel aku, mereknya Calvin Klein, terus ada parfum, ada, kebenaran kan aku hobi olahraga, jadi pas banget itu nggak terlalu berharga sih sebenarnya, baju-baju olahraga, terus apa namanya suplemen, parfum. Jadi seputar itu aja sih barang buat nge-gym. Cuman kan paling tidak shocknya ya kacaku sampai hancur, namanya kita udah dihancurin, dicuri lagi gitu kan, itu sakit ya, maksudnya kita kayak shock gitu. Dan yang anehnya satupun orang nggak ada yang lihat kan, tukang parkir pun aku tanya dia nggak mendengar apapun dan nggak melihat. Padahal kan tempat ini ramai sekali, bukan tempat sepi. Mungkin kalau tempat sepi ya udah pasrah aja deh gitu. Kalau ini kan lalu lalang orang, apalagi sekarang penuh banget, banyak kok yang nongkrong di samping mobil aku. Cuman kok aneh ya bisa sampai kebobolan seperti itu. Terkait kerugian, kira-kira nominalnya berapa sih, Kak? Dan ada siasat nggak sih bahwa yang mengambil itu orang terdekat? Karena kan tadi yang seperti Kak Baby cerita, itu orang terdekat pun nggak mengetahui bahwasanya ada pembobolan. Betul. Gitu. Kalau menurut aku kejahatan sih di mana aja dan siapapun bisa melakukan, entah itu memang disuruh atau mungkin itu memang kebenaran aja secara spontan malingnya. Cuman aku dapat masukan ternyata di minggu lalu pun ketika ada nobar bola Argentina melawan Prancis, ternyata sama juga di tempat ini di dekat parkiran juga ada juga yang kacanya dihancurin. Dan itu juga katanya sudah dilaporkan ke Polsek Tebet gitu. Makanya aku mengimbau kepada Kapolsek Tebet untuk segera menindaklanjuti, menjadi atensi, karena berarti kan modus seperti ini bukan hanya baru di aku aja, tapi udah ada beberapa kali kan gitu. Jadi mungkin lebih mungkin daerah sini ditambahin lagi CCTV-nya, karena kan masih simpang siur. Ada yang bilang katanya nggak ada CCTV, ada juga yang bilang ada CCTV tapi satu, jadi nggak kelihatan untuk menyeluruh. Nah ini juga mudah-mudahan menjadi pertimbangan juga untuk kedepannya dibuat lebih nyaman, karena kan ini wilayah strategis kan, wilayah bisnis gitu loh. Nah kalau sekarang belum apa-apa udah, apalagi Tebet kan ibaratnya rame banget ya, jangan sampai nanti orang gua jadi parno ke daerah Tebet gitu, karena banyak banget modus-modus seperti ini gitu kayaknya. Soalnya lagi ya aku nggak tahu ya, intinya diincar lah ya kan, karena kan mungkin di sini juga yang datang juga kan mobilnya bagus-bagus gitu. Jadi kalau ini nggak cepat diatensi akan berulang lagi gitu kan, kasihan masyarakat juga. Kak, ini kan kasus sangat sulit ya, Kak, dan pelaku tersebut nggak ada ibaratnya di CCTV. Iya. Terus untuk langkah selanjutnya yang Kak Barbie lakuin apa? Langkah selanjutnya ya mungkin aku akan tetap tetap berkomunikasi ya kan dengan pihak kepolisian. Ya nanti kan pihak kepolisian lah yang mungkin lebih paham ya kan untuk apa yang harus dilakukan gitu ya. Sebagai warga negara yang baik ya aku cuma bisa melaporkan kan gitu. Nah dengan adanya teman-teman media inilah, dengan kasus ini mungkin jadi viral juga, paling tidak ini motivasi juga untuk para pihak kepolisian untuk lebih segera cepat mengusut kasus ini sampai dengan tuntas, jangan dibiarkan kan, seperti itu. Karena kabarnya yang minggu lalu pun sudah dilaporkan, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan. Sebelum kejadian tersebut ada siasat nggak enak nggak sih di hati? Sebenarnya aku ada siasat nggak enak jujur aja, karena gini, aku biasanya parkir tuh di seberang, tapi waktu itu tukang parkir nyuruh aku katanya
karena jam 4 sore itu masih apa namanya ada peraturan dari Dishub nggak boleh di pinggir jalan. Jadi akhirnya tukang parkir lah yang nyuruh aku agak kesampingan, dan kesampingan itu kan di bawah pohon gitu loh. Ya sempet aku mikir sih, aduh kayak udah feeling gak enak, kok jauh banget gitu loh, karena kan aku biasanya di depan-depan langsung begini. Karena kalau depan langsung begini biasanya aman, karena aku kesini udah berkali-kali kok, nggak cuma 1 kali gitu kan, mungkin udah 50 kali lebih gitu, dan ini kan membuat shock gitu loh. Jadi 2 kali kemarin kalung aku yang di Jambret juga kan disuruh temen aku yang artis penyanyi juga, lu parkir aja di sini ya kan aman kok gini-gini. Contohnya gue parkir di situ, pas gue pulang dirampok orang kalung aku. Ini juga sama, ngikutin tukang parkir di sini aja mbak. Taunya ada kejadian ini, ya si tukang parkir juga saya nggak ngeliat mbak, saya nggak tahu seperti itu. Jadi kayak wah, gue bilang pusing juga ini. Kita jadi nggak bisa percaya orang, terus harus kayak gimana? Kadang-kadang kan jadi parno juga jadinya. Dan aku nggak tahu pembobolannya itu. Pas nyadar. Pas nyadarnya kan jam 1:30. Apakah itu dilakukan dari jam 6 maghrib apa jam 7 jam 8 aku nggak paham, tapi yang jelas kayak aneh aja karena satu, tas aku kan adanya di sebelah kanan, sementara jendela yang dirusak itu sebelah kiri, karena kan parkir di kiri sini kan jadi nggak kelihatan mungkin ya, karena kan nggak, kalau di sebelah kanan kan menghadap ke jalanan, kalau sebelah kiri kan ngadep ke kafe gitu kan. Nah jadi aku kurang paham tuh, dan sekarang jarak tas aku dari kaca itu agak jauh, berarti kan orang ini kan nggak langsung apa namanya, orang ini kan juga nggak langsung ngambil cepat gitu loh, butuh masuk banget tangannya ke dalam gitu. Masa iya sih nggak ada yang lihat apapun gitu, jadi kayak masih bingung akunya gitu, kayak nggak make sense banget kalau sampai nggak ada yang lihat gitu. Terkait kejadian kasus ini nih, jadi pembelajaran gak sih buat kedepannya kalau misalkan menaruh barang-barang yang bagus di dalam mobil? Iya itu pelajaran juga buat aku, karena memang karena kemarin aku lagi sibuk banget, banyak banget yang aku pikirin untuk pekerjaan di 2023. Karena jabatan aku sekarang jadi founder banyak banget ya kan, untuk Indonesian Book of Records, terus aku juga founder untuk Universitas Bali Dwipa, terus dapat lagi jabatan baru sekarang sebagai promotor selebriti wanita satu-satunya di Indonesia untuk kelas fighter. Itu kan kayak wow, dunianya jadi berubah ya kan, belum lagi bintang tamu di TV, belum lagi juga aku kemarin baru habis operasi vaginoplasti ya kan. Jadi kan waduh banyak banget, belum lagi pekerjaan pengacara gitu. Jadi aku nggak nge juga kalau ada tas itu gitu loh.